Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Saya Mukhlisah SPD dari SDS Gita Ibnu Abbas dan rekan saya Abdul Holik dari Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SD Negeri 2 Lemah Habang. Saya Dan rekan Fadlan saya. Muzahir dari Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SMA Negeri 1 Plumbon. untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelumnya kita memulai supervisi coaching. Mari kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya. Apakah Bapak sudah familiar dengan rubrik penilaian coaching ini? Baik Pak, saya sudah membaca sekilas, tapi mungkin saya perlu penjelasan lebih lanjut agar saya lebih memahami, terutama mengenai prinsip yang harus saya terapkan. Baik Pak Fadlan, rubrik ini menilai 3 prinsip utama dalam coaching: kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Bapak memaksimalkan potensi coaching. Kemitraan berarti membangun hubungan yang setara dengan coaching. Proses kreatif melibatkan teknik bertanya yang membuka peluang refleksi. Dan memaksimalkan potensi coaching adalah membantu mereka menemukan solusi sendiri. Adakah bagian yang Bapak ingin tanyakan lebih lanjut? Sepertinya sudah jelas Pak, saya akan berusaha untuk menerapkan ketiga prinsip dalam sesi nanti. Bagus Pak. Nah, untuk sesi coaching ini, kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya mungkin ingin lebih mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, kemudian saya juga ingin mengembangkan kemitraan, proses kreatif, dan kemampuan bertanya secara reflektif Pak. Kadang saya juga merasa belum mendalam dalam mengajukan pertanyaan sehingga coach bisa berpikir lebih kritis lagi. Itu tujuan yang baik Pak, mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan reflektif adalah keterampilan penting dalam coaching ini. Kalau begitu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi selama sesi coaching ini Pak? Oke, mungkin saya akan lebih fokus tentang bagaimana mengajukan pertanyaan reflektif yang bisa memancing coach untuk lebih banyak berbicara dan menemukan wawasan baru dari percakapan kami. Jadi kita akan fokus pada kemampuan Bapak Fadlan dalam bertanya dan menjaga coach tetap berpikir mandiri. Baik, saya akan mengamati kegiatan itu secara spesifik. Untuk indikator ketercapaian, apa yang menurut Bapak Fadlan bisa menunjuk bahwa Bapak berhasil mencapai tujuan pengembangan ini, Pak? Saya rasa jika coach bisa memberi respon yang lebih mendalam, menunjukkan bahwa mereka bisa melihat perspektif baru atau bahkan menemukan solusi sendiri Pak, itu akan menjadi indikator bahwa saya sudah berhasil dalam mengembangkan kemampuan saya. Itu indikator yang jelas. Jadi kita akan melihat apakah coach mampu menggali lebih dalam percakapan ini. Saya akan mencatat itu selama observasi. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Fadlan. Ya, sami-sami Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lis. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak Fadlan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik Bu Polis, kayaknya saya melihat ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan. Iya betul sekali Pak. Jadi sedang tidak bersemangat karena di tahun ini Pak saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk mendampingi siswa kelas 6A yang notabene siswanya laki-laki semua. Nah di situ saya merasa agak kewalahan Pak untuk mengkondisikan siswa-siswa saya ini supaya lebih tertib, supaya
tujuan pembelajarannya bisa tercapai, begitu Pak. Baik Bu, jadi siswa di sekolah Ibu untuk siswa laki-laki dan perempuan dipisah ya Bu ya. Dan untuk kelas yang isinya siswa laki-laki semuanya tadi cenderung lebih sulit untuk diperhatikan. Betul sekali Pak. Baik Bu, jadi sebenarnya apa harapan daripada Ibu terhadap pembicaraan kali ini Bu? Oh iya, saya ingin bisa menemukan sebuah strategi mungkin atau hal-hal yang bisa saya lakukan supaya nanti ketika bersama anak-anak ini, anak-anak cenderung bisa lebih tertib. Jadi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik. Oke, baik Bu, barangkali Ibu bisa lebih mendeskripsikan lagi bentuk ketidakkondisionalannya itu kira-kira seperti apa ya Bu? Jadi begini Pak, ada beberapa hal ya Pak. Yang pertama, ada siswa yang modelnya itu tidak betah di dalam kelas. Jadi sering banget dia mengajukan perizinan untuk keluar kelas. Terus kemudian ketika yang di dalam kelas cenderung asik dengan permainannya sendiri. Nah jadi begitulah Pak. Yang akhirnya menurut saya menghambat gitu ya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan pada hari itu. Begitu Pak. Kira-kira menurut Ibu Polisi itu sendiri, tadi kan hal-hal yang memang negatif, cenderung negatif di kelas apa ya? Bu ya, kira-kira apa sih punya atau ada hal yang mungkin disukai oleh anak-anak Ibu, oleh siswa Ibu? Sepertinya dengan berkelompok mereka agak lebih bisa kondusif Pak. Berkelompok, terus kemudian seperti anak-anak pada umumnya ya Pak ya, gadget itu sudah dekat sekali gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau sesuatu yang berbasis IT itu menimbulkan minat yang lebih gitu pada siswa-siswa tersebut. Oke, baik Bu. Untuk siswa laki-laki bentuk keaktifannya kira-kira seperti apa? Misal diberikan tadi gadget atau speaking seperti itu Bu? Iya, jadi karena saya pernah mencoba ya Pak ya, jadi saya bisa melihat itu. Cuma yang menurut saya itu agak kerepotan adalah dari sisi pengkondisian siswa, artinya mengelompokkannya itu kan setiap hari inginnya berubah, jadi tidak ingin kalau selalu kelompoknya itu aja. Inginnya tuh ada perubahan. Oh, ada perubahan. Nah, kira-kira dari respon siswa itu sendiri setelah diberikan kelompok, kemudian dari speaking, kira-kira seperti apa Bu? Saya melihat perubahan yang cukup baik. Perubahannya cukup baik ya Bu ya? Anak-anak lebih bisa dikondisikan gitu. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira dari hasil pembicaraan kita tadi, apa yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu rencanakan untuk kemudian hari ini? Mungkin saya akan menerapkan pengelompokan yang lebih sistematis, lebih terstruktur, lebih terencana mungkin ya Pak ya. Jadi supaya nanti tidak kewalahan gitu. Jadi mungkin saya akan membentuk kelompok ini secara berkalanya 1 pekan sekali mungkin atau 2 pekan sekali. Terus kemudian saya juga akan menerapkan beberapa speaking gitu yang mungkin masih baru gitu, yang belum mereka ketahui gitu. Seperti itu. Oke, itu merupakan suatu rencana yang bagus ya Bu ya, semoga itu bisa diterapkan dengan baik. Amin. Lalu kira-kira apa komitmen daripada Ibu untuk tercapainya rencana tersebut? Untuk komitmennya kira-kira seperti apa? Nah, karena speaking ini kan sifatnya dinamis, artinya kalau sudah dilakukan mungkin mereka akan bosan. Jadi saya akan terus belajar menggali lagi gitu supaya nanti saya punya speaking yang baru yang memantik mereka untuk lebih bersemangat dan lebih konsentrasi. Itu pertama. Terus yang kedua mungkin saya akan merencanakan pengelompokan siswa ini. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan tuh udah saya siapkan dulu gitu kan. Terus kemudian mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan teman, karena di kami itu kan ada 6A dan 6B yang satu ini ya. Jadi kemudian saya akan kolaborasi dengan teman untuk saling membangun, saling berinteraksi, kemudian punya hal-hal baru yang bisa kita sharingkan. Oke. Baik Ibu. Semoga rencana daripada Ibu, kemudian komitmen Ibu bisa dilaksanakan dengan baik Ibu ya. Kira-kira dari hasil pembicaraan kita hari ini, apakah Ibu sudah menemukan solusi? Iya Pak, insya Allah Pak. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, jadi insya Allah itu hal-hal yang akan saya pelajari ke depan dan akan saya terapkan kepada anak-anak.
Oke, baik Ibu, semoga bisa diselenggarakan dan diimplementasikan dengan baik. Nanti hasilnya bisa disampaikan kembali Bu ya kepada saya Bu ya. Pak, baik. Oke, mungkin saya rasa pertemuan kita untuk diskusi kali ini sudah cukup Ibu. Ya, baik Ya, Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu. Iya baik Ibu, sudah terima kasih Bu. Ya, baik. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fadlan. Sekarang kita akan merefleksikan sesi coaching yang baru saja Bapak Fadlan lakukan. Berdasarkan pengamatan Bapak sendiri, apa yang sudah Bapak lakukan dalam sesi tadi yang menurut Bapak menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Pak? Oke, selama sesi tadi saya mencoba untuk lebih banyak mendengarkan dan memberikan ruang bagi coach untuk berbicara. Saya juga berusaha mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang memancing coach untuk berpikir lebih dalam. Saya merasa coach sempat beberapa kali terhenti Pak untuk benar-benar merenung sebelum memberikan jawaban. Itu salah satu tanda bahwa saya sudah berhasil menciptakan ruang refleksi untuk mereka Pak. Betul Pak, saya sangat setuju sekali. Berdasarkan catatan saya, Bapak Fadlan sudah memberikan jeda yang cukup setelah mengajukan pertanyaan, sehingga coach punya waktu untuk berpikir. Saya mencatat ada beberapa momen di mana coach benar-benar terlibat dalam percakapan dan merespon dengan refleksi mendalam, terutama ketika Bapak Fadlan menanyakan apa yang menurut Bapak atau bisa diubah dari pendekatan ini. Coach tampak berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang menunjukkan pemahaman baru. Iya Pak, saya juga merasakan bahwa pertanyaan itu membuka ruang bagi coaching untuk melihat masalah dari berbagai macam perspektif atau sudut pandang Pak. Itu pengamatan yang baik Pak Fadlan. Saya mencatat juga bahwa Bapak Fadlan tetap fokus pada tujuan yang ingin dikembangkan, yaitu menggali pertanyaan reflektif dan mendengarkan aktif. Data yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Bapak Fadlan berhasil menciptakan suasana yang mendukung coach untuk berbicara lebih dalam lagi Pak. Terima kasih banyak Pak, saya juga menyadari hal itu. Kadang saya ingin terlalu cepat merespon sebelum coach selesai berbicara Pak. Saya akan lebih berhati-hati lagi terhadap persoalan ini Pak. Oke Pak, bagus Pak. Sekarang berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang menurut Bapak Fadlan ingin dikembangkan pada sesi berikutnya Pak? Saya rasa selain meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan aktif, saya juga perlu lebih sabar lagi dalam memberikan respon dan tidak terburu-buru Pak terhadap hal tersebut. Mungkin saya juga bisa lebih dalam dan memperdalam bagaimana membangun kepercayaan dan hubungan dengan coaching agar coach lebih bisa merasa nyaman dan terbuka dalam berbagi. Oke Pak, itu ide yang sangat bagus. Jadi untuk sesi berikutnya kita bisa fokus pada peningkatan keterampilan, membangun kepercayaan, dan mengelola jeda lebih baik dalam percakapan. Terima kasih atas refleksinya Bapak Fadlan, dan semoga pengembangan ini bisa terus diasah. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.